Selamat datang dalam channel Komunitas Pelayan Tuhan. Channel ini memiliki moto, beritakan dan ajarkanlah itu. Channel ini berisi khotbah dan kesaksian para pelayan Tuhan yang tergabung dalam komunitas ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo, nama saya Grace Mawikere. Saya bergabung di Yayasan Misi saat ini. Kalau dipikir hampir setengah umur saya ada di Yayasan Misi ini. Yayasan Misi ini yayasan yang non-profit. Dari direktur sampai stafnya nggak ada yang diberi PK atau diupah. Tapi saya bersyukur lewat yayasan ini iman saya tuh justru bertumbuh. Bahkan kami staf harus mesti bayar istilahnya karena untuk kebutuhan logistik dan juga untuk bayar listrik dan yang lain sebagainya. Oke, segitu dulu perkenalan saya. Di dalam yayasan ini justru saya mendapat panggilan daripada Tuhan. Saya tahun 81 sebenarnya saya sudah mendapat panggilan ini dan saya bersyukur Tuhan memanggil saya gitu. Tapi karena waktu itu saya masih muda, saya mau kuliah, saya merasa bahwa hidup saya itu lebih sombong lah istilahnya. Saya mengabaikan panggilan Tuhan sampai akhirnya tahun 88 Tuhan kembali menarik saya dengan cara yang unik. Tahun 87 kami dari Jakarta pindah ke Manado. Tapi karena saya waktu itu bekerja, saya mendapat pekerjaan yang baik, karir yang baik, sehingga saya nggak ikut pindah waktu itu. Sehingga saya hidup bersama teman-teman di tempat kos. Di tempat kos itu saya sebenarnya ingin merekrut teman-teman supaya menjadi lebih rohani, tapi justru saya malahan direkrut mereka gitu. Walaupun saya tidak narkoba atau saya tidak tidak nakal istilahnya, tapi tetap saya merasa bahwa itu dosa, walaupun itu hanya fun ya, seru-seruan gitu. Nah, tahun 88 saya akhirnya saya balik ke Manado, dan disitulah kejadiannya ayah saya dipanggil oleh Tuhan. Cukup cepat sekali ya, saya merasa. Jadi ayah saya jatuh jam 7 karena dia hipertensi, dan 3 jam kemudian dia meninggal. Saya marah banget sama Tuhan waktu itu, dan kami sempat berduka selama 1 tahun, cukup lama. Karena saya ingat saya hidup dengan mami dan adik saya, kakak saya semua di Jakarta, mereka dengan pekerjaannya dan keluarganya. Jadi waktu itu saya kecewa dengan Tuhan, tapi akhirnya saya mengerti bahwa dengan cara itu Tuhan tuh memanggil saya gitu dengan panggilannya. Dan saya tahu bahwa rencana Tuhan tuh indah buat saya, dan saya merasa itu adalah cara unik ya. Cara unik Tuhan untuk memanggil saya dengan panggilannya sebagai hambanya. Dan setelah saya dengan Tuhan tahun 88, saya melihat progres iman saya semakin bertumbuh. Jadi saya bandingkan waktu saya mengindahkan, tidak mempedulikan panggilannya dia tahun 81, itu rohani saya tuh justru makin turun 81. Dan setelah 88 saya mengikuti panggilannya, rohani saya tuh bertumbuh. Dan saya belajar banyak di yayasan ini. Sungguh tidak mudah ya hidup bersama-sama dengan staf dengan latar belakang yang berbeda. Masalah pasti ada lah, tapi kami mengutamakan hubungan daripada masalah itu sendiri, sehingga kami bisa menjadi keluarga besar di yayasan ini.
Yayasan ini ada di Indonesia, tapi saya kira-kira sekitar 20 kota ya ada, dan ada 300-400 staff full timer yang bergabung. Mereka tidak digaji, tapi mereka fight dengan iman mereka, dan kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang luar biasa yang menggerakkan orang-orang, ya kadang juga keluarga sendiri sih, untuk mensupport staff yang memberi diri sebagai full timer di YWAM ini. Oke, namanya Youth with a Mission, yayasan yang ada dari tahun 80, dan tahun ini Indonesia masuki 40 tahun ulang tahun YWAM, dan saya terhisap di YWAM sampai saat ini, dan saya bersyukur lewat YWAM ini saya banyak mengenal orang-orang dari berbagai latar belakang. Saya justru merasa saya bahagia di tempat ini, dan ini adalah tempat yang benar untuk saya bertumbuh. Jadi buat teman-teman yang memang mendengar panggilan Tuhan, jangan keraskan hati, langsung mengambil tindakan dan berdoa. Saya percaya teman-teman punya kakak rohani, punya orang-orang yang bisa di-sharing, sehingga bisa menceritakan panggilannya itu apa. Dan saya bersyukur lewat panggilan ini bisa menjadi berkat buat teman semua. Tuhan memberkati. Shalom.